Oke teman-teman, sekarang gue udah nyampe di tempatnya Tekwan Mang Abbas. Tekwan Mang Abbas ini katanya selain tekwannya itu murah, rasanya juga mantap. Pokoknya gimana ya, karena orang yang jualannya ini orang Madura, tapi khas Palembang itu berasa banget nih di tekwannya Mang Abbas. Bagaimana? Kita ikutin dulu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus channel ini, kita langsung lihat Mang Abbasnya, oke? Gas. Nah teman-teman, sekarang kita coba langsung nih ya. Siapa sih sebenarnya Mang Abbas ini? Nah, ini dia Mang Abbas. Mang Abbas, halo, selamat siang Mas Abbas. Mang Abbas, ini apa yang gue denger, tekwan Mang Abbas ini katanya selain murah, emang bener ya? Murah katanya? Benar. Wah, murah banget teman-teman. Nah, selain murah dan juga penjualnya ini orang Madura. Asli Madura nih. Wah, teman-teman. KTP-nya Palembang tapi. Nah, jadi teman-teman, Mang Abbas ini ya biasanya kan orang jualan tekwan, pempek atau sejenis makanan khas Palembang, itu kan biasanya orang-orang Palembang. Nah, di sini yang uniknya kenapa? Ini Mang Abbas ini orang Madura asli ya, tapi KTP Palembang. Nah, tapi KTP-nya Palembang teman-teman. Jadi, gimana ya? Kita coba rasain dulu apa sih yang biasanya banyak peminatnya dari ini? Tekwan. Ya. Oh, tekwan. Jadi tekwan ini yang banyak peminatnya ya. Jadi teman-teman, bagaimana tekwan Mang Abbas, kita coba cicipin dulu ya. Bagaimana sih masakan orang Madura tapi khas Palembang? Rasa Palembang itu nggak lepas nih. Oke, coba Mang Abbas. Yuk, ikut yuk. Ini proses pembuatannya nih. Saya pesen coba tekwannya ya. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang gue mau cobain langsung tekwan Mang Abbas ya. Mang Abbas nggak apa-apa, silakan Mang Abbas. Oke, kita coba tanya sedikit ya. Biasanya ini Mang Abbas, sebelumnya biasanya kan orang Madura ini biasanya yang rame biasanya kan jualan sate. Nah, itu kenapa Mang Abbas ini bisa pilih tekwan nih untuk sebagai dagang jualannya? Karena prosesnya lebih ringan. Untuk proses lebih ringan. Ya. Oh, selain ringan gimana? Nggak berat kerjaannya. Nggak berat kerjaannya. Ya. Oh, berarti atau dulu pernah sempet dagang sate atau emang sebelumnya emang langsung terjun ke dagang tekwan? Sebelumnya pernah jual sate. Oh, pernah sempat jual Ya. sate. Oh, berarti sebelumnya Mang Abbas sempat pernah jualan sate juga. Terus kenapa? Ya karena melihat kawan itu jual tekwan ini agak mudah prosesnya, nggak ribet kerjaannya. Lalu saya belajar. Ya. Kalau misalkan boleh tahu, dari tahun berapa ini Mang Abbas jualan tekwan? Dari proses belajar saya 3 tahun. Proses belajar itu selama 3 tahun. Ya, sambil Terus sambil dagang? dagang. Itu sebelumnya atau ikut orang dulu? Karena kan gini ya, karena orang Madura nih, ya kan, kita kan bicaranya karena apa? Karena Mang Abbas ini orang Madura asli. Ya. Nah, bagaimana Mang Abbas itu bisa terjun dagang tekwan, atau sebelumnya emang belajar dulu atau ikut orang, atau bagaimana? Boleh cerita sedikit Mang Abbas? Pertama saya karena melihat kawan saling ngasih pelajaran tentang dagang. Setelah saya lihat prosesnya agak mudah, nggak ribet kayak sate, jadi saya tertarik. Terus saya melong belajar sambil ikut belajar. langsung belajar. Oh, berarti langsung belajar sama teman, terus langsung sambil ikut jualan gitu ya? Oh, berarti ikut jualanan sama temannya? Sama teman. Oh, berarti gitu teman-teman. Jadi Mang Abbas ini dulu sempat ini juga apa? Dia belajar bikin tekwan, tapi sekaligus ikut jualan sama temennya. Jadi gitu sejarahnya. Itu kalau boleh tahu Mang Abbas, itu pada tahun berapa itu Mang Abbas? Kira-kira tahun 2000. Pada tahun 2000. Pada tahun 2000 itu mulai start bergabung sama temennya, mulai belajar. Ya, saya mau tahun 2000 mulai belajar. Kalau boleh disebutin aja nama si temennya itu siapa tahu nanti dia bisa nonton atau mungkin apa gitu bisa ngelihat gitu. Dari Tahun 2000. Tahun 2000 saya mau itu. Iya, siapa itu temennya yang ngajarin? Asnadi. Asnadi. Ya. Oh, jadi Asnadi itu teman Mang Abbas yang apa ngajarin Mang Abbas sampai saat ini ya bisa jualan dagang tekwan itu. Ya udah, kita cobain dulu ya. Mang Abbas gimana? Sudah selesai? Coba kita cobain dulu ya. Wow, teman-teman, mantap kan? Nah, ini yang
yang apa sih katanya Taiwan Mang Abbas ini pokoknya luar biasa, enak banget. Selain ini kecap asin ya. Nah, terus ini kecap manisnya. Jadi dicampur kecap manis, kecap asin. Ciri khas ya. Kunci. Jeruk Palembang. kunci. Ya, jadi pakai jeruk kunci Palembang. Wow, kayaknya wah mantap banget. Jadi apa ya, selain asam pedas juga ada asin-asinnya gitu ya. Jadi ini kalau Taiwan ini apa cara pembuatannya gimana sih, atau pakai daging atau apa? Dari daging ikan. Dari daging ikan Ya, sama sagu. sama sagu. Ya, Oh, selain Taiwan ini ada berapa macam ini Mang Abbas dagang ini? ada 3. Apa aja itu salah satu? Satunya model gendum. Model sama gendum. Model ikan. Model ikan. Ya. Nah, kalau model gendum itu kayak gimana itu? Model gendum itu bikinnya dari terigu. Dari terigu. Iya. Sekarang masih ada model gendumnya, boleh dikasih lihat? Udah habis. Iya. Oh, berarti teman-teman model gendumnya udah habis. Jadi yang masih ada apa lagi model? Nah, coba bisa lihat, kasih lihat Mang Abbas, kasih lihat sedikit. Nah, coba dijelasin Mang Abbas. Model ikan agak besar, isinya dalam tahu. Contohnya seperti ini ya? Ya. Ini digoreng. Goreng dulu baru direndam. Oh, digoreng dulu baru direndam. Ya, di kalau dalam Taiwan ini yang ya? kecil-kecil. Kalau Taiwan yang kecil-kecil seperti ini ya? Ya, itu Taiwan namanya. Ini model. Itu model. Kalau Ya. model gendum lain lagi, satu lagi ya. Gendum lain lagi. Nah, tapi model gendum itu lagi habis teman-teman. Ya. Itu kalau model ini isinya apa? Isinya tahu. Isinya tahu. Ya, bisa diisi telur. Bisa diisi telur. Bisa diisi telur. Ya, Biasanya kebanyakan tahu ya. kebanyakan tahu. Untuk satu porsi ini, Mang Abbas, untuk satu porsi Taiwan ini di harga berapa? Soalnya katanya murah dan juga rasanya enak gitu. Murah, cuman 7.000. 7.000. Waduh, teman-teman, murah banget kan? Cuma 7.000 rupiah kita sudah mencicipi dan bisa makan kenyang tuh. Selain itu enak lagi Taiwannya. Tuh, jadi buruan buat teman-teman semua. Taiwan Mang Abbas ini berlokasi di apa nih? Bisa dijelasin nih Mang Abbas? Di sekitar Bambang Utaya, Kita Mamuto ya, Ya. tempatnya di dekat SMP 50. dekat SMP 50 Palembang ya. Oke, itu aja. Mungkin kita coba langsung aja ya. Ya, teman-teman, kita coba ikutin gue makan Taiwannya Mang Abbas tapi Mang Abbas kita sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil gue makan dibantu kita sambil cerita-cerita gitu ya. Oke, teman-teman, kita makan dulu ya, jangan kemana-mana, pantengin terus channel ini. Nah, teman-teman, ini aja gue belum makan nih, tapi udah ngiler ngeliatnya, kayak ngerucuk. Jadi di sini lengkap nih, komplit. Jadi ada asemnya, ada asam jeruk kunci, terus juga ada kecap asin, kecap manis, dan juga apa sih, daun bawang seperti itu. Jadi Taiwan ini emang khas Palembang. Tapi yang uniknya dari Taiwan ini kenapa? Makanya gue mampir ke sini karena yang pedagangnya ini orang Madura. Jadi teman-teman, biasanya orang makan Taiwan itu yang dagang kebanyakan orang Palembang ya kan, nah, orang Palembang atau orang China asli gitu kan. Tapi ini yang uniknya dari Taiwan ini, orang Madura loh yang bikinnya, tapi rasanya nggak lari dari khas Palembang. Nah gitu, makanya kita cobain dulu, kita cicipin dulu ya Taiwannya. Nah, di sini kalian bisa lihat satu porsi 7.000 rupiah. 7.000 rupiah ini satu porsi udah banyak nih. Nih, untuk isi satu porsi udah lumayan lah buat untuk perut kita yang lapar, lumayan lah pokoknya. Kita cobain dulu ya. Nah, pertama gue cicipin kuahnya dulu. Bagaimana rasa kuahnya? Nih. Jadi gini teman-teman. Jadi rasa kuahnya berasa banget. Jadi rasa kuah ini campur asin, ada asam-asam jeruk kunci, manisnya, pedasnya dapat, semua komplit. Komplit banget. Nah, dan juga di sini pakai apa ini, bihun ya. Nah, jadi di sini ada bihunnya juga. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka mihun, jadi kalian bisa ganti dengan apa sih, kebanyakan orang pakai mie instan ya. Nah, jadi kalian bisa pakai mie instan. Nah, itu lebih enak lagi loh. Jadi makan Taiwan ini pakai mie instan itu lebih mantap lagi. Nah, sekarang kita cobain dulu Taiwannya. Nah, teman-teman, kita cobain Taiwannya ya. Untuk rasa ikannya berasa banget. Terus apa sih, teksturnya Taiwan ini lembut, gurih, dan juga
nggak lepas dari aslinya Palembang. Berasanya ikan banget ya. Jadi, nah teman-teman, gue makan dulu sambil makan ini karena apa? Nikmat banget ya. Gue makan dulu, habis itu nanti kita tanya-tanya lagi sama Mang Abbas bagaimana sih proses pembuatan sampai berapa sih dalam sehari habis dan omsetnya. Nah, penasaran kan? Ikutin terus Ganteng Channel ini ya. Gue makan dulu, Bray, oke? Nah, jadi begitu teman-temannya. Tadi gue udah nyicipin, bukan lagi nyicipin, sebenarnya udah kenyang gue makannya. Satu piring kenyang loh, jadi nggak perlu makan suri lagi. Ya, sekarang kita tanya-tanya langsung sama Mang Abbas ya. Mang Abbas, jadi tadi gue udah nyicipin nih. Itu rasanya mantap, gurih, terus ikannya itu berasa banget. Nah, Mang Abbas, pertanyaan pertama nih, itu ikannya ikan apa sih? Nah, mungkin kan orang belum tahu nih ikannya ikan apa. Oke, bisa dijelasin Mang Abbas ya? Dari daging ikan kakap bisa, ikan tenggiri bisa, tenggiri papan bisa, gabus bisa. Oh, jadi selain ikan kakap, ikan tenggiri, ikan gabus, sama tenggiri papan. Jadi di situ banyak juga ya. Jadi selain kalau misalkan kalian nggak ada ikan tenggiri, bisa coba ke ikan kakap ya. Nah, Mang Abbas, selain itu juga untuk proses pembuatan, itu biasanya kalau untuk proses pembuatan satu hari nih, untuk dagang satu hari itu bisa makan berapa waktu lama, Mang Abbas? Itu sekitar 2 jam. Untuk proses pembuatan itu sekitar 2 jam untuk satu hari dagang. Untuk satu hari untuk jualan. Oke, dan juga saya pengen tahu nih Mang Abbas. Mang Abbas ini kalau misalkan dagang tekwan model sama model gendum ya, model gendum itu dalam satu hari itu bisa menghabiskan berapa piring? Bisa 150 porsi, ya kadang 100 porsi. Berarti nggak tentu ya. Jadi kadang-kadang bisa 100 porsi, kadang-kadang bisa 150 porsi, bahkan lebih ya gitu ya. Oke, Mang Abbas, kalau untuk satu hari nih, omset dalam satu hari penjualan itu berapa hari? Di raminya berapa, di sepi-sepinya itu berapa? Bisa dijelasin Mang? Kadang raminya tembus 800 omset, sepi-sepinya ya 500, kadang 400. Ya. Jadi kadang kalau misalkan lagi raminya bisa sekitar 8 sampai 1 jutaan lah mungkin ya. Jadi kalau misalkan sepi itu di 5 atau 400-an satu hari ya, 400.000. Tapi lumayan loh omset teman-teman. Itu paling sepi 400 sampai 500.000 per hari. Itu bisa berkisar 100 piring sampai 150 piring. Bahkan kalau lagi raminya 800 sampai 1 juta. Nah, ini Mang Abbas, pertanyaan lagi ya. Satu lagi pertanyaan yang gue pengen sampein biar teman-teman semua juga tahu nih. Nah, Mang Abbas ini kan orang Madura ya kan, orang Madura asli, dan juga Mang Abbas memilih untuk dagang tekwan, dan juga rasanya itu lebih apa sih, lebih enak, dan juga sama nggak lari dari khasnya orang Palembang ya. Nah, mungkin ada tips sedikit, misalkan cara pembuatan atau apa, mungkin ada rahasia, tapi jangan terlalu dibagiin semua, itu rahasia perusahaan. Bagaimana Mang Abbas cara pembuatan itu? Kasih sedikit lah cara untuk pengadonan atau apa sampai proses penjualan. Ya, itu ikannya digiling dulu ya, terus dicampur, dibumbuin biar enak kan. Itu yang waktu saya belajar itu. Terus dicampur sagu gitu. Bumbunya bumbu apa aja ya, misalkan kurang lebih apa, kasih tahu sedikit. Kayak garam secukupnya, bumbu-bumbu bawang secukupnya. Bisa sampai proses pembentukan kayak tekwan atau apa itu diapain dulu nih?
Untuk proses pembuatannya, maksudnya misalkan sampai T1 itu kan seperti ini. Nah, itu cara pengadaan T1 model itu atau beda-beda atau seperti apa? Bisa dijelasin sedikit nih? Kalau T1 itu bikinnya dikecil-kecilkan ya. Kalau model isi tahu itu di bulat-bulatan dibesarkan kan. Gitu yang agak keras dikit adonan kalau itu model ikan. Kalau model gendom itu prosesnya ya sagu kasih kumak kayak roti, cuman ya kayak roti. Jadi yang membedakan T1 itu sama model itu sama ya, cuman proses pembuatannya kalau misalkan T1 itu agak dikecil-kecilin, tapi kalau model dibesar-besarkan seperti itu ya. Nah, kalau model gendum itu beda sekali ya. Nah, jadi model gendum itu kayak umak roti ya, kalau bahasa kita tuh umak roti ya, biangnya itu seperti itu. Ya, jadi gitu aja mungkin Mang Abbas ya. Selain itu, nah Mang Abbas ini terima pesanan nggak? Nah, kalau misalkan Mang Abbas bisa terima pesanan, bolehlah disampaikan sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang di luar sana atau yang pengen makan modelnya Mang Abbas bisa terima pesanan. Mang Abbas bisa terima pesanan atau gimana? Bisa kalau yang mau mesan. Caranya Caranya ya nelpon bisa langsung main porsian. Ya. Jadi Mang Abbas ini terima pesanan juga teman-teman. Jadi misalkan kalian mau pesan buat acara atau buat acara keluarga, buat pesta atau apa, bisa terima pesanan. Jadi kalian yang mau pesan terima pesanan T1 Mang Abbas, nanti kalian bisa lihat di bawah sini ya. Nanti di sini ada nomor kontak personnya Mang Abbas, bisa langsung pesan ke Mang Abbas. Jadi mungkin itu aja ya dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe, share bila video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa kalian kirim komentar di bawah ya, komentar biar gue bisa lebih semangat lagi, tambah buat video yang lebih unik, seru, dan pasti menghibur kalian. Oke, mungkin itu aja Mang Abbas. Terima kasih banyak buat video hari ini. Gue ucapin terima kasih, dan T1-nya luar biasa mantap. Semoga sukses selalu buat Mang Abbas. Terima kasih Mang Abbas. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mang Abbas.